Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola, teman-teman netizen dan warganet semuanya yang saya hormati. Welcome back to channel Progressive Football. Ya, semoga teman-teman semuanya sehat, dalam kondisi baik, dan keluarganya juga sehat dimanapun berada. Oke, trio pelatih timnas Indonesia yang dipimpin pelatih kepala Patrick Kluivert dan dua asistennya yang akan menopang kinerja dia menangani tim Garuda kita. Begitu tiba balik bersama dengan Kluivert, mereka akan mengumpulkan data termasuk dengan ahli strategi, yaitu Alex Pastoor. Alex Pastoor akan menganalisa semua pertandingan Indonesia dan juga lawan-lawannya yang akan dihadapi. Karena kita tahu bersama ya teman-teman, ada 4 lawan kita, yaitu Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang. Dan yang paling dekat ini di bulan Maret tahun ini, yaitu pada tanggal 20 kita melawan Australia dan tanggal 25 kita melawan Bahrain di kandang. Yaitu kita ada 2 pertandingan kandang, Bahrain dan Cina, semua bermain di GBK. 2 tandang yaitu lawan Australia di Sydney dan juga melawan Jepang. Nah, timnas Australia ini adalah tim pertama yang akan kita lawan oleh trio pelatih kita, yaitu Patrick Kluivert, Dani Lanzat, dan Alex Pastoor. Tugas Pastoor tidak main-main ya teman-teman. Dia akan menjadi aktor kunci yang akan mendukung Patrick Kluivert. Bahkan dia sudah melihat dalam unggahan beberapa waktu lalu, dia melihat tentang pertandingan Indonesia melawan Arab Saudi dan pertandingan Indonesia melawan Australia. Karena melawan Arab kita menang dengan skor 2-0 terakhir di GBK. Dan di GBK juga kita bermain imbang 0-0 dalam pertandingan khusus melawan Australia. Itu kita mendapat tekanan yang luar biasa. Waktu kita lawan Australia itu kita mendapatkan luar biasa. Kita kalah dalam ball possession, di semua aspek kita juga kalah, tetapi pertahanan kita kokoh. Yaitu pertahanan kita kokoh karena kompaknya solidnya lini belakang dipimpin oleh Jay Itnes dan kawan-kawan, yaitu seperti Rizky Ridho dan Justin Hubner. Mereka mampu meredam setiap serangan yang datang secara bergelombang dari Australia. Dan kita dapat 1 poin untuk bisa melaju, membuka harapan kita menuju Piala Dunia. Di Australia kita juga tidak boleh kehilangan angka. Itu adalah tugas utama dari Patrick Kluivert ya, yang dibantu oleh Alex Pastoor dan Dani Lanzat. Nah, bagi Pastoor ini yang sangat berpengalaman, tentunya pria berusia 58 tahun ini teman-teman. Ini dia yang meloloskan, asal kalian tahu, dia meloloskan Excelsior, Sparta Rotterdam, dan Almere City di divisi 2 Belanda. Dan dia adalah orang yang cerdas, dia orang yang sangat detail teman-teman. Dia bisa melihat kelebihan, kekurangan kita, juga pemain-pemain kita ya. Dan dia sudah coba sekarang bagaimana dengan Australia menghadapi Bahrain. Jadi sekarang dia tuh lagi melihat pertandingannya, cuplikannya pertandingan Australia melawan Bahrain. Karena ini 2 lawan kita, mereka sudah bekerja. Karena Australia, Bahrain dalam pertandingan pertama di grup C itu Bahrain mencuri kemenangan 1-0. Kemudian Australia hampir kalah di kandang Bahrain dan hanya di menit-menit terakhir bisa membalas kedudukan ketika Bahrain unggul 2-1 untuk bisa menyamakan kedudukan 2-2. Saya pikir ini hasil yang menguntungkan buat kita. Kalau salah satu yang menang, tentunya kita berada di posisi 4. Tidak mungkin kita berada di posisi 3. Karena kalau Australia sama atau Bahrain menang saat itu, Bahrain bisa ada di posisi atas. Tapi sekarang Bahrain bersama dengan kita dan Cina bersama dengan Arab Saudi, yaitu peringkat 5 dan peringkat 6. Kita semua sama-sama mengemas 6 poin, yaitu dari peringkat 3, 4, 5, 6 sama-sama mengemas 6 poin. Hanya Australia saja dengan 7 poin dan Jepang 16 poin. Jadi secara hitung-hitungan kita selalu diuntungkan dengan hasil-hasil imbang. Jadi saat kita bermain itu yang lain pasti imbang, jadi itu membuat keuntungan buat kita. Jadi Alex Pastoor sudah melihat pertandingan Australia, pertandingan lawan Arab, ya tentunya dia pasti sudah punya bekal ya untuk dia bicarakan dan dia diskusikan dengan Patrick Kluivert dan juga Dani Lanzat. Dan Dani Lanzat juga ikut terjun mengawasi pertandingan yang lain. Mereka bagi tugas untuk bisa mengamati pertandingan-pertandingan ini, dan nantinya Kluivert akan berdiskusi dengan mereka bagaimana langkah ke depan, karena pada awal Februari nanti mungkin 2 minggu ke depan mereka bertiga sudah balik. Kalau kemarin Alex Pastoor tidak ikut pada saat perkenalan, yang ikut itu hanya Dani Lanzat saja yang menemani Patrick Kluivert. Nanti pada bulan Februari nanti sudah lengkap ya, Alex Pastoor ikut bersama dengan Dani Lanzat dan juga dengan Patrick Kluivert. Nah, ketika dia ikut, dia sudah punya bahan untuk dibicarakan, untuk diberikan masukan kepada Kluivert
dengan tugas dia menganalisis penampilan Australia, yaitu pada pertandingan Australia melawan Arab. Itu dibahas juga oleh Dani Lansat dan juga Alex Pastur sebelum Arab datang ke Jakarta dan Arab kalah di BK dengan skor 2-0 dari Indonesia. Jadi itu pertandingan-pertandingan yang terus dicermati oleh sang profesor Alex Pastur yang dibantu oleh Dani Lansat. Ini memudahkan bagi kita tentunya. Kalau bisa dilihat di sini ketika mereka dibantu dengan luar biasa oleh dua asistennya ya. Ini Patrick Kluivert, dan masih akan mencari juga dua asisten dari Indonesia, pelatih dari Indonesia yang akan melengkapi satu paket ya. Tim kepelatihannya baru, dan di tim Garuda kita ini kita belum tahu siapa dua pelatih dari Indonesia ini, belum diumumkan juga oleh Patrick Kluivert. PSSI akan menyodorkan 10 nama dan nantinya itu diinterview langsung, dibicarakan oleh Patrick Kluivert, Dani Lansat dan juga Alex Pastur. Siapa mereka yang akan datang juga sedang akan dibahas untuk mencari pelatih kiper dan juga ahli untuk analisis video. Jadi Patrick Kluivert ini lagi menyeleksi beberapa orang untuk memasuki tim kepelatihannya, dan yang pasti yang akan ikut itu pelatih fisik yang sudah terjadi pembicaraan sebelumnya, yaitu Kontin Jakoba yang pernah bekerja sama dengan Patrick Kluivert di Surakao. Dia akan ikut sebagai pelatih fisik, tapi belum ada penegasan di sana, belum jelas. Kita akan ikuti saja dan tunggu saja pengumuman-pengumuman yang akan dibuat oleh PSSI. Siapa yang akan melengkapi tim kepelatihan ini, karena memang harus cepat bergerak, waktunya semakin dekat. Tidak main-main pertaruhan buat Patrick Kluivert sebagai pelatih untuk bisa membuktikan bahwa dia tidak akan kehilangan angka, dan membuktikan ketika ia bilang bahwa dia akan merebut 4 poin, berarti 1 poin melawan Australia dan 3 poin harga mati melawan Bahrain itu kita wajib menang di GBK ini di Jakarta. Itu dia sendiri yang bilang pada saat press conference dengan wartawan. Semoga aja yang dijanjikan Patrick Kluivert ini bisa terwujud ya. Kalau sampai hilang poin di Australia atau nanti di Jakarta, ini sangat berbahaya buat dia. Pasti ada penekanan, ada tekanan yang luar biasa dari netizen untuk melihat bagaimana kemampuan Kluivert ini, terutama dengan dibantu oleh Lansat dan Alex Pastur. Makanya mereka harus memutar otak bener-bener. Jadi ini kalau sampai kalah 1 aja, ini bakal dihujat sama netizen kita. Apalagi mereka tim kepelatihan ini ditambah dengan Oli Romeni dan Jero Ridwo. Ini akan punya warna sendiri ya. Apalagi dia akan bermain dengan attacking football seperti apa yang dia katakan. Dia juga akan bermain dengan formasi 4-3-3, bahkan mungkin dengan formasi lain atau pola lain dengan formasi 3-5-2 attacking football adalah warna yang dia terbiasa ya. Jadi dua formasi itu dia sudah terbiasa dengan total footballnya. Ketika masih menjadi pemain tim nasional Belanda sebagai seorang legendaris ya, tentu dia tahu apa yang dia harus lakukan dengan cara bermain ofensif, bermain lebih terbuka. Tapi kita sekarang bermain lawan Australia di tandang, tentunya harus realistis, bisa melihat ini, karena berbahaya juga saya pikir kalau kita melawan dengan secara terbuka, tapi saya pikir dia punya keyakinan lah, karena itu pemain-pemainnya dia rasa mampu semua untuk menjalankan apa yang diinginkan dengan bermain ofensif. Lain halnya kalau kita bermain di Jakarta, tentunya ini wajar untuk bermain yang sangat ofensif karena kita butuh angka ya. Tapi saya pikir di Australia juga ini adalah sebuah kejutan yang akan diberikan oleh Kluivert. Semoga Lansat dan Pastur ini bekerja dengan cepat, dengan sangat baik, dan sudah melihat kelemahan di mana Australia ini yang akan kita hadapi oleh tim nasional kita. Kita akan tunggu ya teman-teman. Di sini saya berbicara dan dua pelatih yang akan membantu Kluivert menganalisa pertandingan-pertandingan dengan lawan-lawan kita. Yang pertama yang mereka utamakan adalah lawan Australia, baru Bahrain. Itu yang diutamakan. Kalau kita melewati dua pertandingan ini dengan poin sesuai dengan yang dikatakan Patrick Kluivert, yaitu dia akan mengincar 4 poin, dia tidak akan kehilangan angka dan langkah untuk menuju Piala Dunia yang sudah di depan mata kita. Tinggal kita mengamankan pertandingan melawan Cina dan juga melawan Jepang. Sekian berita sepak bola dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk membantu perkembangan channel Progressive Football. Saya Iqbal, saya undur diri dan ciao.